Assalamualaikum, kali ini saya akan membacakan bab 6 dari cerita saya yang berjudul Patung Kuda di Rumah Mertua. Kalau kalian ingin membaca ceritanya sampai tamat, cerita ini sudah ada di aplikasi KBM, Joylada, Good Novel, dan Vizo. Cerita sequel 2-nya berjudul Cahaya, itu juga ada di KBM, Joylada, dan Good Novel. Dan untuk Patung Kuda di Rumah Mertua season 2 yang versi cahaya dewasa hanya ada eksklusif di Vizo ya. Kalian bisa cari judulnya atau cari nama saya di aplikasi Vizo. Sepanjang jalan, Mas Roni selalu menyapa setiap orang yang berpapasan dengan kami. Dia sangat ramah, aku hanya mengimbangi dengan senyum saja. Mas, lihat deh di sana, tunjukku ke arah pohon jati yang lumayan besar. Kenapa? Tanyanya dengan mengarahkan pandang ke arah yang kutunjuk. Ibu itu aneh, dia seperti sedang mengawasi kita, gumamku. Sedari tadi aku melihat ada seorang ibu, seperti sedang mengintip kami di balik pohon jati itu. Usianya kutaksir sekitar 50-an. Gerak-geriknya sangat mencurigakan menurutku. Sepertinya ibu itu hanya ingin mengumpulkan daun jati saja, ucap Mas Roni. Tapi aku ragu, apa benar ibu itu hanya mengumpulkan daun jati saja? Cep. Mata kami saling beradu saat aku sedang memperhatikannya. Dia langsung membuang pandang dan sibuk mengumpulkan daun-daun jati yang sudah jatuh ke tanah. Tapi dia hanya mengambil daun yang masih hijau dan segar saja. Sepertinya daun-daun itu memang sengaja dijatuhkan. Nanti kita cari sarapan di pekan aja ya, ajak Mas Roni. Pekan? Tanyaku merasa agak heran dengan namanya. Di sini, pasar yang hanya ada setiap 1 minggu sekali disebut pekan, jelasnya. Aku mengangguk, tanda mengerti. Mas, kamu merasa aneh nggak sejak kita ada di rumah ibu? Maksudnya, aku merasa hawa di rumah itu nggak enak, membuatku selalu cemas dan merasa takut. Aku merasa setiap gerak-gerikku kayak ada yang ngawasi. Itu hanya perasaanmu saja yang mungkin karena baru ini kamu datang ke rumah mertua, jadi masih malu, kikuk, masih serba segan. Akhirnya pikiran kamu malah yang aneh-aneh. Ada benarnya juga perkataan Mas Roni, batinku. Kami terus mengobrol sepanjang perjalanan. Matahari mulai menunjukkan keperkasaannya. Mulai banyak orang yang berlalu lalang di jalan, baik berjalan kaki, naik motor, ataupun mobil. Kulihat jam di tanganku menunjukkan pukul 7:40. Di situ pekan, tunjuk suamiku ke satu arah. Terlihat ramai, banyak tenda berwarna-warni terbentang teratur. Di sini biasanya pekan hanya ada setiap hari Sabtu. Biasanya selalu ramai pagi hingga sore hari, sambungnya. Kami terus berjalan hingga memasuki area pekan. Hiruk pikuk khas pasar juga terasa di pekan ini. Kamu suka tiwul kan? Tanya Mas Roni. Aku mengangguk saja. Kita cari makanan tradisional, sudah jarang ada kalau di kota. Kami terus menyusuri pekan hingga terus masuk ke dalam. Sampai kami pada seorang ibu yang duduk di sebelah emperan pedagang sayur. Ibu itu hanya duduk di atas bangku plastik kecil. Dia memakai jari dengan tampah yang berisi banyak bahan dagangan. Ada di hadapannya. Aku perhatikan ibu ini seperti ibu yang tadi. Ya, nggak salah. Ibu yang mengetip daun-daun jati tadi. Bu, tiwulnya bungkus 7 ya. Getuknya juga, kata Mas Roni. Ibu itu membungkus tiwul dan getuk menggunakan daun jati. Berarti benar yang dibilang Mas Roni tadi. Kenapa aku jadi curigaan begini ya? Setelah membayar, kami berjalan. Aku menoleh ke belakang. Kulihat ibu itu memperhatikan kami. Aku segera memalingkan pandanganku, karena lagi-lagi pandangan mata kami beradu. Mendadak jantungku berdebar. Ibu itu memandang dengan tatapan yang sulit kuartikan. Mas Roni juga membeli 2 botol air mineral. Tadi kami lupa membawa bekal air minum. Dia menyerahkan 1 kepadaku. Sebelumnya membukakan dulu tutupnya yang masih bersegel dan langsung menenggaknya.
Kamu mau makan langsung tiwulnya? Biar kita duduk di sana, tunjuk Mas Roni. Pandanganku mengikuti arah telunjuknya. Di rumah aja lah, Mas. Jelas aku menolak secara halus. Mas Roni menunjuk ke arah satu pohon beringin besar yang rindang, dengan akar-akar besar yang menonjol keluar dari dalam tanah. Juga dari atas banyak akar-akar kecil yang menjuntai ke bawah. Terlihat angker. Aku bergidik melihatnya. Kami terus berjalan menyusuri jalan yang tadi sudah kami lalui untuk kembali pulang. Perjalanan pulang ternyata jauh lebih cepat. Tahu-tahu kami sudah sampai di depan pintu gerbang yang mewah ini. Pak Dirman sigap membuka pintu begitu mendengar bunyi bel. Kok sebentar, Mas? Basa-basi Pak Dirman. Harinya sudah mulai panas, Pak, sahut Mas Roni. Buat sarapan, Pak. Yang satu tolong kasih Pak Agus ya. Mas Roni menyerahkan 2 bungkus tiwul dan getuk ke Pak Dirman. Makasih, Mas, ucap Pak Dirman santun. Lagi mataku tertumbuk ke arah patung kuda itu. Entah kenapa, kali ini aku tak berani menatapnya lama. Bulu kudukku meremang begitu kami melewatinya. Aku merasa patung kuda itu seperti hidup. Bapak sama Ibu, kemana, Bi? Tanya Mas Roni ke Bi Jum yang lagi menyiapkan sarapan di meja. Masih di kamar kayaknya, Mas, jawab Bi Jum. Bi, ini ada tiwul sama getuk buat sarapan. Tolong letak di piring ya. Ambil satu buat Bibi. Kami mau mandi dulu kalau nanti Ibu tanya. Mas Roni mengangsurkan bungkusan yang dibawa ke tangan Bi Jum. Bi Jum menerimanya. Kami pun langsung beralih menuju ke kamar. Dari mana tadi, Ron? Tanya ibu begitu melihat kami keluar dari kamar. Kami mengambil posisi duduk di hadapan ibu. Bapak duduk di kursi utama sebagai kepala rumah tangga. Jalan pagi saja, Bu, keliling kampung sini. Singgah ke Pekan tadi. Udah lama kan kita nggak makan tiwul sama getuk. Dulu seingat Roni, Bapak suka sekali makan getuk, kata Mas Roni. Bapak hanya diam tak menanggapi kata-kata Mas Roni. Namun, Bapak tampak menikmati getuk dan tiwul yang kami bawa. Syukurlah, aku pikir tadi Bapak nggak akan mau makan tiwul dan getuk itu. Kamu ingat saja dengan makanan kesukaan Bapak, kata Ibu, juga mulai menikmati. Habis sarapan kita ke kebun, Bapak buka suara. Pak, Dewi boleh ikut? Tanyaku ragu. Aku takut kalau harus ditinggal Mas Roni. Gak usah, kamu di rumah aja sama ibu. Urusan pekerjaan, biar jadi urusan para lelaki. Ibu yang menjawab pertanyaanku. Aku agak kecewa, tapi mau bagaimana lagi. Tak mungkin aku berkeras untuk ikut. Apa nanti tanggapan mertuaku? Dewi, kita ke samping yuk. Bantuin ibu membersihkan tanaman di samping rumah. Ajak ibu begitu Mas Roni dan Bapak sudah pergi. Aku mengekor saja di belakang ibu. Sepertinya membersihkan tanaman menjadi satu alternatif, menghilangkan rasa takutku di rumah ini. Aku dan ibu mulai asik membersihkan dedaunan kering dari tanaman-tanaman hias koleksi ibu. Dewi, ambilkan sekop kecil di dalam gudang. Ibu mau menggemburkan tanah di dalam pot-pot ini, suruh ibu. Gudangnya di mana, Bu? Tanyaku. Wajar, aku belum mengenal seluk-beluk rumah ini. Itu di samping garasi. Cari saja di dekat pintu gudang. Ada bekas ember cat warna putih. Biasanya di dalam ember itu letaknya. Ibu tetap asik mencabut rumput liar yang tak terlalu banyak yang tumbuh di sekitar pot. Aku berjalan ke arah yang ibu tunjuk. Gudang ini tak terkunci. Aku mulai mencari ember yang dimaksud ibu di dekat pintu. Aku mengambil sekop dari dalamnya. Ukurannya hanya sebatas penggalan tanah saja. Saat akan keluar, mataku melihat ke sebuah pintu lagi yang ada di dalam gudang. Aneh. Pintu apa itu? Aku mengintip dari balik pintu gudang. Ibu masih asik mencabut rumput. Tak ada salahnya aku coba melihat. Pintu apa itu sebenarnya? Aku berjalan mengendap agar tak menimbulkan kegaduhan. Di gudang ini banyak barang tak terpakai. Salah gerak, barang-barang itu akan berjatuhan. Sedang apa, Dewi? Aku terkejut mendengar suara ibu. Masih lagi tanganku akan menyentuh handle pintu. Enggak apa-apa, Bu. Nyari sekop tadi. Aku jadi gugup mau menjawab apa. Itu sudah di tangan kamu? Oh, iya, Dewi lupa. Aku jadi serba salah.
Cepat-cepat aku keluar dari gudang dan mulai menggemburkan tanah di dalam pot untuk menutupi kecanggimanku. Sepintas kulirik ibu, keluar dari gudang dan menguncinya dari luar. Terima kasih dukung channel ini ya. Dengan support saya memberikan like, share, dan komentar kalian yang membuat saya tetap semangat membuat konten-konten dari isi cerita saya sendiri. Assalamualaikum.